Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahu maulana al-azim. Para jemaah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, dan kepengurusan Masjid Babus Salam yang sangat saya muliakan dan hormati. Pagi hari ini, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, dan kita salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah berkahi umur kita sampai saat ini masih Allah berikan panjang umur. Semoga senantiasa Allah berkahi umur kita, selalu dipelihara kesehatan kita semua. Jamaah sekalian, kita ini diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk beribadah. Ada ibadah yang resmi, mahdhah. Ada ibadah yang tidak resmi, yang ghair mahdhah. Ibadah yang mahdhah itu ibadah yang tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Yang Allah tetapkan demikian, begitulah hukumnya. Kita melaksanakan subuh, capek banget, nggak boleh satu. Dalam keadaan badan kita sehat, jadi 3, nggak boleh. Jadi yang sudah tetapkan 2, tidak boleh tambah, tidak boleh dikurang. Kita merenungkan nih ibadah yang mahdhah, dari mulai syahadat sampai pergi haji. Ada nasihat yang harus kita betul-betul jadikan nasihat itu, yaitu nasihat yang amat berharga. Apa nasihat kita ibadah? Kita diingatkan dalam melaksanakan ibadah, ingat wafat, ingat mati jamaah. Ingat wafat, ingat mati, ingat satu saat meninggalkan dunia ini. Itu diantaranya. Kita lihat saja sekarang orang pergi haji yang sekarang sudah berangkat maupun yang belum. Kemarin ini ada jamaah kita, saya kumpul kita dengan Pak Nyoman juga. Hari ini, kemarin dia telah meninggalkan keluarga dan kita. Saya bilang dalam ibadah itu, apalagi ibadah haji, diingatkan mati gitu. Pakaian yang wajib bagi laki-laki pasti ada kain ihram. Kain ihram itu lambang pembungkus saat kita nanti mati. Apalagi itu ihram. Mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji dengan ibadah yang memang harus mereka laksanakan, harus berpakaian itu. Sampai-sampai mereka yang sudah pulang, mereka wasiatkan kepada anaknya, ini kain ihram ini jangan kalian sia-siain. Bahkan kalau ayah nanti meninggal dunia, bungkus dengan kain ini. Ya, rupanya nih anak merasa malu kalau dibungkus itu jenazah bapaknya dengan kain ihram. Kain ihram sudah lama, pergi haji masih zaman dengan kapal air. Tahun 70-an anaknya membeli kain putih yang bagus. Setelah dimakamkan 2-3 hari ada isyarat, diimpiin ini anaknya. Seakan-akan orang tuanya itu tidak senang. Ya, entah enggak diajak bicara, entah mukanya itu malingkan anaknya. Isyaratnya ini anak itu nangis. Selesai dia tadi malam ngimpiin ayahnya. Dia nangis, padahal ini semuanya ngurus dari rumah sakit sampai pemakaman,
adalah anaknya. Tempat mengadu ini anak kepada guru-guru agama, kepada ustaz-ustaz, pada ulama. Saya orang tua saya impiin, tapi kok kayaknya dia malingkan mukanya, nggak mau lihat saya. Dia nggak bicara, kayaknya ada sesuatu yang apa itu guru. Saya sudah laksanakan keinginan dia, semua utang piutangnya saya sudah laksanakan. Saya mau tanya, itu apa kira-kira isyarat itu? Kok nggak melihat wajah saya dengan penuh gira? Saya kira ini enggak, malingin itu. Kata itu gurunya bilang, ustadznya, ada nggak utang piutang yang menurut udah semua. Ada nggak masalah dari kawan-kawannya yang belum selesai? Sudah saya selesaikan semua. Saya minta maaf pada kawan-kawan dekat ayah saya. Ada nggak dia wasiat yang kamu belum jalankan? Sudah saya laksanakan semua. Coba kau pikir-pikir, ada ini yang belum kamu laksanakan. Dia bilang, apa ini termasuk? Dia pernah waktu masih sehatnya, aku masih kecil, nanti nak kalau kau masih hidup atau ayah yang sudah duluan, kan ihram yang ayah pakai ini waktu haji, wukuf, saat ayah juga mabit, saat ayah melontar, saat ayah tawaf, saat ayah mandi dengan ini kain ihram, bungkus dengan ini. Nanti saya lihat tahun itu tahun 70-an guru. Kain ihramnya sudah kumal. Malu saya. Kayak nggak ngurus orang tua. Saya beli yang bagus, niat saya biar orang tua merasa bangga. Oh, enggak begitu. Itu barangkali isyaratnya. Kamu bisa enggak ini? Masih berapa hari, sebulan, seminggu? Itu kuburan ayahmu kamu gali. Suruh orang, kamu siapkan ongkos supaya dia ada harapan, girang. Berikan uang kepada orang yang gali kuburan ayah. Lantas setelah itu mayat ada, bongkar lagi. Kamu tinggal tutupin aja itu dengan kain ihram ayahmu, bukan dibuka, jadi dilapisin lagi dan kuburin. Itu barangkali benar ya Pak. Jadi ini salah satu di antaranya, ya, bukan murahnya, tapi mahal sejarahnya itu kain ihram. Umrah, kita umrah pasti laki-laki pakai kain ihram. Itu lambang apa? Lambang kematian. Besok nih di Saudi hari Jumat mereka wukuf. Mereka itu haji akbar. Maka Idul Adhanya mereka hari Sabtu. Kok kita hari Minggu? Ini yang banyak sekarang ini. Sampai diragu-ragukan umat Islam yang sudah menetapkan oleh negara ini, menteri agama tanggal 10 Juli hari Ahad. Ini fikih jamaah. Sah atau tidak? Misalnya, sah atau tidak? Kalau nanti mungkin jam 9 pagi di sana baru subuh. Jam 9 pagi kita di sana baru subuh. 4 jam bedanya. Jam 5 kita di sini, di sana baru sudah jam 9. Maaf. Di sini mungkin baru jam subuh sini, ini belum subuh mereka. Nanti kita di sini jam 9 pagi. Di sana baru subuh. Sah enggak kita salat subuh kita ikut Saudi? Lain lagi masalahnya. Bukan Arafahnya tuh hari Jumat lantas kita ikutin sana, bukan. Beda lagi waktunya. Ya. Beda waktu. Enggak serampangan begitu, sama-sama Arafah, jamnya yang menentukan. Salat itu kan jam, bukan harinya. Kita sholat sekarang belum sah.
orang Saudi ngikutin kita. Atau sebaliknya, di sana mungkin subuh jam 9 kita cinta sama Saudi. Kalau ente mau sholat subuh harus berangkat naik kapal sholat. Harinya sama, tapi jamnya beda. Harinya sama, keberangkatan kapal beda. Ya. Jadi di kita ada ru'yah, penetapan itu Allah ciptakan bulan berlaku di satu negara. Sumuh ru'yah. Bukan negara lain lagi waktu. Iya. Muhammadiyah menentukan besok Sabtu, kita Minggu. Nah mereka itu saat wukuf di hari Jumat besok mereka itu kumpul semua. Apa yang mereka wajib pakai? Kain ihram. Semua baju kebesaran mereka mulai dari maktab buka semua. Mereka naik bis, mereka naik bil pribadi harus berpakaian ihram. Apa itu kesan nasihatnya? Oh, kalau yang pernah di wisuda di Arafah yang disaksikan ribuan malaikat di hari Jumat itu, apalagi haji akbar ini. Haji itu harus ingat waktu wukuf di padang Arafah. Apa itu kesannya? Baju kesombongan kamu yang kamu berada di Jakarta saat mau datang ke Arafah, wukuf buka. Tidak kenal Arafah dengan atribut baju kamu. Baju kebesaran pegawai, baju kebesaran pejabat, baju kebesaran polisi, baju kebesaran ustadz, kiai dengan macam-macam baju. Buka. Di sini diterima hamba Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang haji itu harus paham, nggak boleh ente sombong, nggak boleh ente sombong. Udah dididik di sana, bukan sekedar haji begitu aja. Ada didikan. Makanya Nabi mengatakan ada haji yang bukan karena Allah. Rasulullah yang menyatakan yahujju agniya ya'ti 'alan nasi zaman, nanti akan datang di akhir zaman itu yahujju agniya ummati linuzza, mereka yang kaya-kaya, yang hebat-hebat, yang banyak duitnya, mereka berangkat haji. Tapi motivasinya niatnya adalah linuzha, untuk jalan-jalan, rekreasi, tamasya, refreshing. Apa enggak banyak yang linuzha? Banyak. Jadi nasihat-nasihat bagaimana wukuf, nasihat-nasihat kenapa harus melontar, nasihat-nasihat kenapa harus minum, kenapa harus rajin sholat berjamaah baik di Mekah ke Masjidil Haram maupun di Madinah Masjid Al-Munawwarah. Kenapa rajin? Ninggalkan hotel sebelum zuhur jam 11 siap-siap, sebelum subuh barangkali jam 3 udah siap-siap. Kenapa rajin sholat? Apa enggak ada didikan? Kenapa harus berjamaah? Kalaupun kurang sehat paling berapa hari istirahat di kamar, tapi setelah sehat berangkat lagi. Kenapa harus kumpul di padang Arafah? Jadi oleh karenanya di antara nasihat-nasihat itu untuk kita rajin berjamaah dimanapun setelah pulang. Kata saat kita wukuf tidak ada di antara kita ada perbedaan. Satu di antaranya kita ingat mati ya Ma. Padang Arafah bagaikan padang mahsyar. Manusia setelah dibangkitkan dalam kubur, dari kubur akan dibangkitkan nanti. Idza bu'thira ma fil kubur afala ya'lamu idza bu'thira ma kubur. Mereka enggak tahu tuh nanti satu saat akan dibangkitkan. Kuburan Cipinang, kuburan Layur, kuburan Pondok Kelapa, kuburan semuanya bangkit semuanya. Kemana itu digiring manusia? Mahsyar, bagaikan Arafahnya di dunia. Mahsyar itu bagaikan Arafahnya dikumpul semuanya. Sekarang aja udah beda. Arafah tahun 80, apalagi Arafah tahun 70, apalagi zaman kakek kita nggak ada kelas-kelas di Arafah. Sekarang di Arafah tergantung bagaimana duit.
Kalau haji menteri, haji orang-orang hebat, kemahnya kemah hebat, AC-nya dibuat itu kayak rumah. Kalau yang biasa-biasa ya begitu. Dulu nggak ada kelas-kelas. Zaman saya nggak ada kelas-kelas tahun 90. Sama semuanya. Sekarang ini karena ada ya untuk kemudahan mereka yang tua barangkali. Tapi bukan yang tua yang berangkat, yang duitnya banyak. Kadang-kadang mohon maaf jemaah, kadang-kadang nggak semua ya. Ada muncul juga kesombongan. Oh lain. Bapak di mana Pak? Sana. Oh, ONH biasa. Bapak di mana? Lain. Kalau sebenarnya ibadah nggak ada kelas, bagikan di masjid. Rumah ini adalah rumah demokrasi. Siapa yang berhak silakan di depan. Pengelolaannya ini yang bikin kelas. Kelas-kelas raja, kelas-kelas menteri, kelas-kelas presiden lain. Itu yang bikin ada jarak. Mana sih kemahnya presiden? Oh itu yang dijaga. Mana sih kemahnya itu menteri di sini nih. Lain. Yang hakikatnya sebenarnya begitu. Cuman alasan Saudi untuk menghormati mereka tetamu negara lain. Jadi jamaah sekalian, padang Arafahnya di dunia, nanti ada padang mahsyarnya di akhirat. Nah kita aja sekarang kita sholat. Selesai sholat subuh, nanti sholat zuhur, nanti sholat asar. Kesan pertama udah ingat mati, Allahu Akbar. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, tangan harus ditaruh peletakannya begini, sedekap. Syiah itu tidak, dia mengulurkan tangan. Tapi kita yang umum di sini kan genggamakan tangan di atas pusar, di bawah dada. Ingat apa begini? Ingat apa kita begini? Kita dalam sholat itu nanti akan begitu. Ingat apa kita saat itu? Dan saat kita udah meninggal dunia aja, peletakan jenazah aja lagi sholat. Kepala kita di timur, kaki kita di arah kiblat, menghadap. Bila itu mayit saat bisa berdiri, pelaksanaan sholat. Kenapa kamu sujud 2 kali? Mencium ini tanah. Apa begitu-gitu aja sakralnya sujud-sujud? Oh, ada ulul albab, mereka-mereka yang begitu hebat akalnya. Mereka ambil hikmahnya. Kenapa harus sujud 2 kali? Kenapa sampai Nabi mengatakan aqrabul abdi ilallahi bisujud, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling dekat hubungan hamba kepada Tuhannya Allah di saat hambanya lagi sujud. 2 kali kita sujud. Ada pendapat mengatakan nggak usah pakai hambal, langsung tanah. Ada yang begitu, biar merasakan jidat dengan tanah. Kenapa? Oh, ini tanah, ini adalah tempat kita hidup. Minha khalaqnakum. Dari tanah aku ciptakan kalian, kata Allah. Dari tanah. Dari tanah kita. Apapun tanah semua. Beras yang kita makan jadi nasi, tumbuh di mana itu beras atau padi? Baju yang kita pakai ini dari pun kapas tumbuh di mana itu? Kita menggunakan semuanya BBM, bensin. Di mana itu kita ambil, hai manusia? Kau ambil kekayaan Allah dari mana? Dari langit, dari tanah. Kau olah yang jadi obat herbal, kau olah jadi sayur. Itu pohon-pohon daun-daun. Dari mana tuh pohon-pohon? Tanah. Oh, makan buah-buahan. Allah tumbuhkan buah-buahan macam-macam. Di mana tuh ditumbuhkan? Kamu bisa sehat, kamu bisa bertambah badan kamu dari mulai kecil sampai sekarang ini. Itu pertumbuhan dari mana? Dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan satu saat aku kembalikan lagi ke tanah.
Kita satu saat kembali lagi ke tanah, dikuburin di tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah lagi, sejarah tanah. Kamu dikeluarin lagi nanti. Titip sebentar sekian ratus tahun, sepuluhan tahun, nanti dibalikan lagi. Taratan ukhra, dalam bentuk yang lain, bentuk akhirat kita punya wajah. Bentuk akhirat kita punya konstruksi badan. Bentuk dunia ini semuanya jantung, paru-paru, ginjal dan sebagainya habis dimakan belatung. Allah bangkitkan dalam bentuk akhirat. Ada hal-hal yang enggak ada nanti di dunia. Pembuangannya, pencernaannya dan sebagainya. Bentuk yang lain. Namanya tetap nama kita. Sujud 2 kali. Kita harmonis sama tanah. Berulang kali saya bilang, ini tanah bakal berbicara nanti, memorinya akan bicara nanti. Di mana itu bicaranya tanah? Allah menjelaskan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Satu saat nanti tanah bakal membuka semua apa yang pernah kita kerjakan di dunia. Tuhaddits, tukallim. Siapa yang pakai dhamir muannas? Al-ard. Bumi akan bicara. Loh, kok bisa bicara nanti bumi? Bi anna rabbaka awhala bi anna. Sebabnya Tuhanmu Allah yang menginstruksikan wahyu. Tanah bicara. Ya Allah, kita pernah sujud, pernah nangis, pernah ibadah, pernah kita jalan di atas tanah untuk sholat berjamaah, akan jadi saksi. Pernah kita berjuang, pernah meneteskan darah, pernah kita berjuang demi Islam. Tanah nggak akan sembunyikan perjuangan kita masa hidup. Subhanallah. Apa coba? Puasa kita nggak makan nggak minum. Itulah keadaan jenazah mayit, nggak makan nggak minum. Apa zakat? Oh, harta yang kamu punya adalah harta yang kamu keluarkan untuk Allah. Zakat kesannya adalah harta nggak ada apa-apanya. Mau jadi fitnah tuh harta kamu simpan. Jadi fitnah nanti. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Banyak orang-orang kaya, duitnya banyak. Siapa yang nanti nikmatin setelah dia tiada? Siapa yang Pak? Anak. Kalau beres pembagiannya. Banyak cita-cita tentang banyak masalah antara kakak dengan adik, dengan nafsu dunianya. Sampai udah sekian puluh tahun gak negor gara-gara peninggalan dulu yang mereka anggap itu gak adil. Ninggalin apa itu? Ninggalin harta. Dengan zakat kau keluarkan. Itu hak Allah. Nanti akan diperlihatkan nanti. Kurban yang besok kita laksanakan, beruntung mereka yang korban. Untuk apa itu dimakan? Itu diantara kita lihat dimakan, sedekahkan. Tapi Nabi mengatakan itu bagi kendaraan kamu nanti di akhirat. Kendaraan di akhirat. Kalau aku korban sapi, nanti aku naik sapi. Kalau aku korban kambing, naik kambing. Itu kedangkalan pikiran kita begitu. Layak begitu. Jangan lagi di akhirat, di dunia siapa yang mau naik sapi? Cakep nggak kira-kira kita pakai jas, pakai dasi naik kambing? Oh, bukan begitu. Tuhan kita Qadir, Maha Kuasa. Dirubah sama Allah kendaraan akhirat. Ini orang tertawa-tawa di dunia aja kita malu naik. Itu sebatas begitu kedangkalan pikiran mereka begitu. Allah bisa merubah amal yang sedikit, bisa dirubah dengan lampu akhirat, dengan nur, dengan cahaya. Jangankan itu, sampai Nabi mengatakan kau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Kau ucapkan la haula wa la quwata illa billahil azim. Cuman la haula wa la quwata Allah tanamkan di sana apa? Pohonan dan surga. Yang banyak-banyak menyebut la haula, surga itu banyak pohon-pohon indah. Dulu kita pernah nanam. Masa sekedar la haula wa la quwata illa di sana ada tanaman surga. Itu menurut informasi Nabi. Nah, jadi kambing yang kita potong karena Allah, sapi yang kita korban karena Allah, Allah akan jadikan kendaraan. Mati lagi, ingat mati.
Orang-orang beriman semacam itu jamaah, ya semua ibadah syahadatain. Oh itu harus dibiasakan, istilah pisau harus diasah terus biar tajam. Berapa kali kita syahadatain dalam sholat? Apa tujuannya? Ya salah satu diantaranya rukun, tapi diantaranya agar nanti di dunia suka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam isi intinya syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, agar mati kamu ucapkan itu. Kita meninggal dunia melalui kematian, kecelakaan, penyakit dan sebagainya. Di mana kematian kita? Tidak tahu. Mungkin di kamar ICU, dalam keadaan dibungkus semuanya dengan kabel-kabel, saya bilang kabel selang-selang rumah sakit. Disaksikan nama anaknya di kaca, lihat itu ayahnya nafas terakhir. Untung Pak Ustadz, saya dengar, saya masuk pun kayaknya ayah dalam keadaan koma. Saya minta izin sama suster, dibolehkan kamu sebagai apa? Anak, silakan. Ayah sempat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang Nabi katakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Kita bisa nggak mastiin nanti begitu? Siapa yang bisa? Kiai kan belum tentu. Oh itu mah Allah yang punya kehendak. Ada yang muridnya kiai, Fudail bin Iyad, siapa yang kenal mereka ulama. Sampai itu muridnya waktu sakratul maut, gurunya langsung deketin muridnya. Kata gurunya bilang, muridku, kau ucapkan la ilaha illallah, kau akan selamat di dunia. Nggak bisa bunyi, nggak bisa mengatakan la ilaha illallah. Diucapkan lagi la ilaha illallah, ayo ucapkan. Meninggal. 2-3 hari ini gurunya ingin mengetahui apa penyebabnya. Dia sholat hajat, diminta Allah, ya Allah dalam sholat hajat ini aku ingin hari-hari ini ya Allah ingin ngimpi. Apa isi itu? Muridku yang tersayang itu kok sampai susah, sulit, terkancing mulutnya ngucapin la ilaha illallah. Apa ya Allah? Aku ingin tahu ya Allah. Imam Fudail pengen banget, apa ini muridku orang yang aku yakin dia dunianya, akhlaknya kepada aku, ibadahnya aku sudah gembleng dia, udah bimbing dia, udah bina dia. Kalaupun aku meninggal dunia, ini di antara murid-murid yang seperti aku. Tapi dia meninggal dunia, kenapa terkancing mulutnya? Diimpiin ya mah. Itu salat hajat manfaatnya keinginan nama Allah, Allah berikan. Kata muridnya bilang, Tuan Guru, ya Syekhi, wahai Tuan Guruku, kalau itu yang Tuan Guru tanya, penyebabnya adalah aku juga kira aku bisa, aku dengar Tuan Guru ucapan itu. Penyebabnya adalah aku punya penyakit Tuan Guru. Diterangkan dalam kitab penyakit-penyakit kulit. Menurut tabib itu minum arak putih, semacam minuman keras, itu bisa menghilangkan dalam setahun itu penyakit gatal. Orang kan macam-macam. Aku ingin sembuh, aku minum. Kecil, setutup botol ini, seloki kurang. Baru guru yang mendapat jawaban, subhanallah. Setetes, 2 tetes yang kena lidah itu minuman yang Allah haramkan. Apapun yang haramkan itu, penyebabnya adalah itu. Sulit mengucapkan akhir hayatnya kalimat tauhid yang nyelamatin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lidahnya setahun sekali untuk obat. Gimana yang sebulan? Gimana waktu reuni? Gimana tahun baru? Karena kan udah nyohor-nyohoran anak muda sekarang.
bukan nyohor-nyohor lagi. Orang-orang tua, dia nggak tahu itu minuman yang udah dioplos. Dia nggak tahu itu minuman yang udah ganti nama, bukan nama khomer, bukan nama-nama minuman gengsi. Yang airnya putih kayak airnya itu hitam kayak kopi, gelasnya kecil, lehernya panjang itu botolnya, ada kalungnya lagi. Olahraga menang, mobil menang, itu yang tapi kita alhamdulillah di Jakarta olahraga kemarin bukan air itu yang disemprotin. Jadi itu yang namanya minuman, gara-gara minuman itu lidahnya berat. Biara kita punya mulut nih. Jangan karena modern jadi jangan. Banyak minuman air kelapa muda enak. Gengsi Columbus. Ada lagi yang pakai itu. Saya lihat tuh pakai apa namanya? Dia punya minuman gambarnya ada pakai peci miring. Peci udah miring. Tadi gue minum udah miring. Jangan udah. Ada tuh rumah yang di daerah kita sini nih. Mungkin dia dulu hobi minum kali itu. Ulang tahun anaknya saya datang. Saya baca doa. Itu dia punya lemari jamaah, lemari khusus. Kristal. Dalamnya saya kira kitab Al-Quran, botol minuman semua. Botol minuman dibuat jadi mujalan gitu. Kayak batu cincin. Wah, botol minuman namanya apa? Nggak bisa saya nyebutnya. Bukan teh botol, bukan. Nggak pantas teh botol taruh situ. Ya nggak pantas. Soal lemarinya kristal, dalamnya limun, nggak jelas, nggak cocok. Mau namanya apa sih? Botolnya begitu, gemuk, lehernya kecil. Minumnya nggak banyak-banyak, dikit. Waduh. Air-air masih pada ada. Ini apa ini Pak? Jangan tanya Pak Ustadz. Nah, gue mau nanya mau apa ini apa? Kalau enak saya mau ini. Jangan Pak Ustadz. Nanti Ustadz jadi miring. Nah lu. Ya kalau kan gini zamannya. Kalau di rumah itu dia banyak buku-buku perpustakaan mini, menandakan tuh punya rumah seneng baca. Kan gitu. Ada dekorasi apa? Menandakan tuh yang punya rumah senang dekorasi foto. Nah kalau tuan rumahnya di depannya pas kita masuk sebelah kiri itu lemarinya dari kaca, muter itu. Jadi dia punya botolnya itu ditaruh penuh muter begitu. Kayak kita beli batu cincin di Rawabening, muter. Jadi kayak satu kebanggaan. Waduh ini. Kita kan saya termasuk ustadz yang rada-rada bego dikit. Lihat ini. Ini untuk air bejigur Pak. Oh bukan bejigur. Tuh. Saya akan bacakan di sini pengajian kita ini sekelumit kitab ini nih. Orang-orang beriman yang ibadahnya ingat mati, ingat kepada Allah. Jadi ingat mati itu bukan jadi kemunduran jamaah. Nabi suruh banyak yang ingat mati. Kenapa itu? Ulama sepakat, Imam Qurtubi mengatakan fi tadhkiratihi an ba'dihim man aktsara dzikral maut akrama bisalasati asya. Siapa yang orang ingat mati, Allah muliakan 3 hal. Pertama Pak, takjilu taubah. Takjil itu diistilahkan kita buka puasa, menyegerakan tobat. Orang ingat mati, aku sedekah, aku cium tanah, semuanya aku pakaikan ihram, dibungkus dengan kain ini. Ya Allah, dosaku banyak, ya Allah. Dia nangis di saat dia melihat Ka'bah. Dia nangis di saat dia di Arafah. Dibaca la ilaha illallah syarika la rabbana zalamna anfusana wa illam. Orang ingat mati akan bersegera untuk taubat. Yang kedua, wa qana'atun nafs.
Dan dia akan kesederhanaan hidupnya. Apa sih hidup itu? Megah-megah. Kesinggung kan yang meninggal, yang miskin. Mau kaya-kaya, nunjukin duit, nunjukin jam tangan mahal. Kesinggung tuh tetangga kamu yang gak mampu. Kamu nunjukin kenapa? Sedekah kamu banyak. Mamerin duit di sini. Bertamu orang miskin duitnya banyak banget, kasih kayak enggak, nunjukin doang. Apa artinya nunjukin nasi uduk, dibagikan enggak? Tanya jawab, orang lapar diunjukin nasi uduk, kira-kira senang apa gimana? Bagikan enggak? Kalau bagikan didoain. Oh, orang-orang seperti itu jamaah, dia nggak tahu satu saat dia meninggal dunia, apa artinya itu? Orang ingat mati, dia akan hidup kesederhanaan. Yang terakhir, wanasyatu fil ibadah. Dia akan semangat ibadah. Nah, jamaah sekalian, hari Sabtu ini kita sudah memasuki hari kedua di bulan haji dan sama ya bulan Juli. Jadi besok Sabtu tetap ngaji kita, hari Arafah. Hari Ahad kita ngadakan Idul Adha di sini. Jadi tetap kita puasa jamaah. Ya, saya akan nerangin puasanya lah. Hari Jumat kita puasa digandengkan dengan Sabtu. Ya, yaitu hari Jumatnya kita puasa tarwiyah. Pahalanya besar. Yang kedua, kalau panjang umur Sabtunya kita puasa sahur, biasa sahur. Hari Arafah. Besok Sabtu habis subuh tetap kita ngaji. Artinya enggak libur. Karena kita Idul Adhanya hari apa? Hari Ahad. Ya enggak apa-apa sih. Yang mau hari terserah, up to you, my good. Terserah jamaah. Tapi kita ikut yang banyak aja dah. Yang saatnya minggu kan banyak tuh. Minggu dah kita bikin Idul Adha. Jadi Sabtunya kita tetap ngaji. Mungkin Sabtu akan datang libur Idul Adha. Sabtu akan datang libur ngaji. Jadi besok masih ngaji nih, masih kumpul seperti ini. Nah, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan kita Allah berikan nikmat panjang umur, bisa melaksanakan ibadah. Itulah salah satu andalan harapan kita nanti di alam akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.